Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat semua, jumpa lagi di channel saya NLP Motivasi bersama Ahmad Fatahillah. Oke. Nah, di video kali ini adalah kita membahas tentang bagaimana cara menghilangkan trauma atau bagaimana cara mengatasi trauma kita dengan 3 langkah yang jitu ya. Nah, cara ini sangat simpel dan sederhana. Jika Anda mau mempraktekannya dengan baik, maka saya jamin ya akan cepat menghilangkan trauma atau cepat menetralkan kembali trauma yang Anda alami selama ini. Baik, namun sebelum kita bahas lebih jauh, alangkah baiknya jika Anda subscribe terlebih dahulu biar video ini bermanfaat untuk banyak orang. Oke, dan jangan lupa untuk share juga. Oke. Nah, para sahabat semua, di luar sana banyak orang yang mengalami trauma ya. Sebetulnya trauma itu apa sih ya? Menurut pakar psikologi, trauma itu adalah suatu respon emosional terhadap pengalaman yang menyakitkan atau terhadap suatu pengalaman yang menakutkan. Misalnya ada orang yang pernah kecelakaan ya, sampai patah tulang dan lain sebagainya ya, kemudian pernah diperkosa atau pernah dibully waktu kecilnya dan lain sebagainya, di mana dampak dari kejadian tersebut akan terus dia bawa sampai dewasa atau bahkan seumur hidup seperti itu. Nah, dampaknya seperti apa? Dampaknya adalah dia mengalami stres, kemudian sulit berkonsentrasi, kemudian mudah marah dan lain sebagainya. Nah, parahnya adalah ketika orangnya atau mungkin Anda sendiri ya yang mengalaminya tidak tahu bagaimana caranya mengatasi trauma ini ya. Mungkin Anda sudah ke psikolog atau ke terapis atau ke dukun misalkan, nah untuk mengobati trauma Anda ini dan belum menemukan solusi yang tepat. Maka bisa jadi di video ini Anda akan menemukan solusinya ya. Mudah-mudahan saja cara ini cocok untuk Anda ya. Dan kalaupun cocok ya, Anda sebarkan video ini atau Anda ajarkan tips yang akan saya sampaikan ini. Oke ya. Pertama, apa saja yang harus kita lakukan untuk menghilangkan trauma? Yang pertama adalah Anda harus punya alasan yang kuat untuk menghilangkan traumanya ya. Saya ulangi lagi ya. Tips yang pertama adalah Anda harus punya alasan yang kuat, punya motivasi yang kuat ya untuk menghilangkan trauma yang Anda alami selama ini. Nah, maksudnya alasannya kuat itu seperti apa? Ya, nanti saya akan jelaskan. Oke. Tips yang kedua adalah Anda harus merusak pola trauma Anda. Kemudian yang ketiga adalah membuat pola-pola baru yang sama nikmatnya atau lebih nikmat dan sifatnya positif. Oke, itu adalah 3 langkah yang jitu, 3 langkah mudah untuk menghilangkan trauma Anda. Ya, mungkin kelihatannya sepele ya, tapi ini belum saya jelaskan dan belum Anda praktekkan tentunya. Nah, yang pertama adalah Anda harus punya alasan yang kuat untuk menghilangkan trauma Anda. Gini, kita ini dalam kehidupan sehari-hari kalau sudah terbiasa, entah itu kebiasaan jelek atau kebiasaan baik, termasuk trauma, itu suatu kebiasaan ya. Nah, kalau kita sudah terbiasa melakukan sesuatu atau mengalami sesuatu, maka biasanya kita sulit untuk keluar dari situ ya. Nah, dalam hal ini konteksnya adalah trauma. Maka jika trauma ini terus-menerus kita alami, maka kita akan kesulitan untuk keluar. Maka dari itu harus memiliki alasan yang kuat untuk segera keluar atau melepaskan diri dari trauma yang Anda alami itu. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menanyakan 2 pertanyaan ini. Yang pertama, pertanyaannya adalah, adakah manfaat dari trauma yang saya alami untuk hari ini? Ya, adakah manfaat dari trauma yang saya alami ini? Ya, di saat ini. Ya, saya ulangi lagi ya. Adakah manfaat dari trauma yang saya alami untuk hari ini? Nah, yang kedua, adakah manfaat dari trauma yang saya alami ini untuk jangka panjang? Nah, itu 2 pola pertanyaannya. Ya, bila kurang jelas, bisa Anda ulangi lagi video saya dari awal tadi ya. Yang pasti 2 pola pertanyaan itu akan membuat Anda mencari suatu jawaban, mencari suatu alasan yang kuat atau motivasi untuk lepas dari trauma yang Anda alami. Nah, dari kedua pertanyaan tadi, Anda pasti sudah menemukan jawabannya.
tidak ada manfaatnya sama sekali trauma yang Anda alami itu, ya kan? Nah, kalau Anda tidak menemukan manfaatnya sama sekali, maka apakah terus-menerus ini tetap terjerat dalam trauma itu atau segera ingin lepas darinya? Nah, kalau bisa Anda cari sebanyak mungkin manfaat dari trauma Anda untuk hari ini ataupun untuk masa depan Anda. Apakah ada manfaatnya ataukah tidak? Jika ada manfaatnya, maka silakan teruskan trauma Anda selama seumur hidup, ya, silakan menikmati. Tetapi kalau tidak menemukan manfaatnya sama sekali, maka Anda harus segera melepaskan trauma tersebut dan menjalani kehidupan yang jauh lebih baik. Ya, oke, jelas ya. Nah, dari kedua pertanyaan tadi, Anda pastinya menemukan banyak sekali kemudorotan atau menemukan banyak sekali sisi negatif, menemukan banyak sekali hal-hal yang sama sekali tidak bermanfaat ketika Anda mengalami suatu trauma. Maka Anda harus segera putuskan untuk berhenti sekarang juga. Saya nggak mau lagi mengalami trauma seperti ini, saya nggak mau lagi, dan seterusnya. Oke. Nah, itu cara mencari suatu alasan yang kuat, ya. Nah, kemudian cara yang kedua atau tips yang kedua adalah merusak pola dari trauma Anda. Nah, dari cara yang pertama tadi, setelah Anda menemukan motivasi yang kuat, setelah Anda menemukan alasan yang kuat untuk lepas dari trauma, maka langkah kedua adalah merusak pola dari trauma yang Anda alami. Kenapa? Karena meskipun Anda sudah mendapatkan jawaban yang kuat atau alasan yang mendasar untuk lepas dari trauma, tetap aja seringkali masih mengalami gejala-gejala trauma, misalkan seperti ketakutan atau minder atau sering menangis sendiri. Nah, maka segera rusak polanya jika hal tersebut terjadi kembali. Misalnya gini ya, Anda waktu kecil pernah dibully oleh teman Anda. Misalnya saat ulang tahun Anda diikat di tiang listrik, kemudian disiram air comberan, dilempari sama telur busuk sampai Anda nangis terseduh-seduh sehingga Anda mengalami trauma. Maka ketika Anda di saat ini ya ingat kejadian itu dan terasa sedih, maka segera rubah polanya atau segera rusak polanya dengan cara apa? Dengan cara bisa dengan menyanyi, bisa dengan teriak di dalam air, atau bisa dengan nonton film kesukaan Anda, atau dengan olahraga kesukaan Anda, atau lakukan hobi. Segera lakukan itu dan lupakan kejadian yang pernah Anda alami yang membuat Anda trauma itu. Nah, dengan cara seperti itu maka kebiasaan trauma Anda sedikit demi sedikit akan hilang sendiri dan tergantikan dengan pola baru yang Anda lakukan tersebut, ya. Nah, saya punya tips yang menarik. Jika Anda mengalami trauma lagi, misalkan gejala traumanya datang kepada Anda, ya, maka Anda bisa lakukan trik semacam ini. Contohnya, Anda langsung berdiri atau duduk aja dengan tegap, bernafas dalam, hembuskan selama 3 kali. Setelah itu Anda mendongak ke atas sambil tersenyum. Seperti ini. Nah, itu lakukan ketika Anda mengalami gejala traumanya. Ya, memang itu kesannya lucu, ya, tetapi jangan diremehkan. Kenapa? Itu cara untuk merusak pola dari trauma Anda, ya. Pokoknya intinya apa? Ketika Anda mengalami gejala trauma, ya, mungkin sedih atau marah, ya, atau frustasi atau kecewa tanpa sebab atau sedih tanpa sebab, maka segera lakukan merusak pola dari trauma tersebut dengan cara-cara yang kesannya itu anarkis, ya, bisa dengan teriak di dalam air atau menyanyi sekeras-kerasnya, ya, kemudian atau olahraga, lari, ya, atau apapun, ya, pokoknya untuk merusak pola tersebut. Nah, cara yang unik untuk merusak pola, ya, selain tadi adalah Anda langsung bercermin, ya, kemudian Anda katakan pada diri Anda, "Hei kamu yang ada di situ, segera lupakan traumamu sekarang juga dan jalani hidup yang lebih baik." Seperti itu. Nah, dengan nada yang keras, tegas, ya, seperti seorang guru yang sedang menasihati siswanya begitu, ya. Oke, itu cara yang kedua, ya, merusak pola. Kemudian cara yang ketiga, ya, setelah Anda melakukan cara yang pertama sudah berhasil, cara kedua sudah Anda lakukan, dan cara ketiga ini adalah mengganti aktivitas hidup Anda dengan pola-pola baru yang lebih positif, atau mengganti dengan kebiasaan baru yang lebih menyenangkan atau bahkan lebih yang lebih nikmat lagi, ya, dan sifatnya tentu saja yang positif. Misalkan Anda fokus ke pekerjaan sehari-hari, atau fokus ke hobi saja, atau fokus saja ke suatu kegiatan yang produktif yang bisa menghasilkan banyak uang misalnya, ya.
Maka dengan cara tersebut, maka kebiasaan lama Anda yang gejala trauma akan terbantu hilang sedikit demi sedikit, akan semakin terkikis dan hilang sendirinya seperti itu. Oke, jelas ya. Jadi ada 3 tahap. Jika ketiga tahap ini atau ketiga cara ini Anda lakukan dengan baik, maka Anda pasti, saya jamin, untuk lepas dari trauma Anda. Saya jamin itu. Maka lakukan prakteknya ya, praktekkan cara ini. Kemudian jika Anda sudah berhasil, silakan tulis di komentar. Oke. Atau jika Anda sudah berhasil, bisa kontak saya di WA. Ya, boleh, nggak masalah. Mas, saya sudah berhasil melupakan trauma saya sudah berhasil lepas dari trauma saya selama bertahun-tahun. Silakan, nggak apa-apa. Nanti saya kasih nomor WA saya di bawah. Oke. Nah, yang terpenting adalah yang nomor 1, itu mencari suatu alasan yang kuat untuk lepas dari trauma. Ya, tadi caranya sudah saya sebutkan, yaitu mencari manfaatnya apa trauma ini untuk hidup saya hari ini dan untuk masa depan. Apakah ada manfaatnya? Ya, cari sebanyak mungkin manfaatnya. Pasti tidak menemukan manfaatnya, selain menemukan kerugian-kerugian yang akan Anda alami jika terus Anda trauma. Seperti itu. Nah, ketika Anda sudah mendapatkan banyak jawaban yang merugikan, maka Anda akan tergerak, termotivasi untuk lepas dari trauma yang Anda alami itu. Ya, misalnya begini, wah pokoknya saya nggak mau trauma lagi. Sudah segini saja, selesai, titik, stop. Saya nggak mau trauma lagi. Saya nggak mau terus-terusan sedih tanpa sebab. Saya nggak mau terus-terusan merana. Saya nggak mau terus-terusan kecewa. Saya nggak mau terus-terusan frustasi atau marah tanpa sebab dan sebagainya. Nah, kenapa? Karena semua akibat dari trauma tersebut sangatlah tidak baik untuk kesehatan kita, ya, baik kesehatan fisik ataupun terutama kesehatan mental, ya, sangat tidak baik. Maka Anda harus segera mencari alasan yang sangat kuat, motivasi kuat untuk lepas dari trauma Anda, ya. Yang nomor 1 itu, ya, sangat penting sekali, yakni mencari motivasi, alasan yang kuat untuk segera lepas dari trauma Anda, ya. Kemudian yang kedua tadi adalah merusak pola. Nah, ini dilakukan, ya, Anda lakukan jika Anda masih mengalami gejala-gejala trauma, ya, meskipun sudah punya alasan yang kuat, tapi namanya manusia seringkali masih mengingat kejadian yang traumatis, ya, sehingga mungkin sedikit kecewa atau menangis tanpa sebab atau sedih dan sebagainya yang sifatnya terus-menerus. Maka Anda harus segera lakukan merusak pola tersebut dengan cara yang sangat ekspresif, ya. Supaya apa? Supaya jaringan-jaringan saraf Anda yang sudah terpolakan pada trauma tersebut itu segera berubah, betul. Ini namanya memprogram ulang saraf pikiran kita, ya, atau mengganti saraf-saraf yang baru dengan pola kebiasaan atau dirusak dengan kebiasaan yang baru, seperti itu. Nah, kemudian tadi cara yang ketiga yaitu lakukan fokus pada kebiasaan yang produktif atau kebiasaan yang menyenangkan, bisa hobi, bisa apapun, ya, pekerjaan yang pokoknya itu sifatnya positif dan menghasilkan, ya, entah itu menghasilkan semakin sehat atau semakin pintar atau semakin kaya, bebas. Yang penting lakukan kebiasaan baru untuk mengganti pola-pola traumatis Anda, ya. Kenapa? Karena begini, orang yang terus dirundung trauma itu hidupnya tidak akan produktif, ya, tidak akan menyenangkan hidupnya, ya, tidak akan, bahkan mungkin tidak bisa bahagia, tidak bisa lebih sehat, tidak bisa lebih kaya. Maka dengan cara fokus pada pekerjaan yang positif, yang memberdayakan dan menghasilkan, maka nanti trauma Anda sedikit demi sedikit akan tersisihkan, bahkan sampai lupa sama sekali. Oke, jelas, sudah paham, ya. Nah, itulah ketiga cara, ya, 3 cara mudah untuk menghilangkan trauma. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa Anda subscribe, ya, terlebih dahulu bagi yang belum. Tapi bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Anda sukses dalam bidang kehidupan yang Anda jalani, bisa dalam kesuksesan finansial, kesuksesan keluarga, atau kesuksesan spiritual, ya, dan lain sebagainya. Oke, semoga Anda bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.